Kamu lagi ngapain sih, Dek? Ini lo ada sepatu lucu-lucu. Diskon lagi. Ih, lucu banget tapi. Iya kan? Hmm. Warna pink. Aku belum punya Oh yang iya. warna pink ya. Tapi ini juga lucu yang ini. Oh iya. Duh, pen semua. Karena lucu semua. Masukin keranjang aja. Mohon maaf Mbak, ini keranjang sudah sangat full. Oh, udah 99 plus ya. Coba kalau dicek tuh, Hmm? ya sebenarnya cuman barang-barang lucu. Kayak nggak terlalu dibutuhin gitu sih. Tapi justru menarik nggak sih kayak gitu-gitu tuh? Karena kan Mm-mm. kita kadang ya udah lucu, ya udah check out gitu Iya, nggak sih? bener banget. Tapi kalau kita kayaknya nyangkut di keranjang deh. Bener. Ini coba lihat udah berapa, oh nggak bisa dilihat ya, udah berapa lama di keranjang nih. Kalau bisa dilihat nih udah lama banget sebenarnya di keranjang. Keranjang tuh adalah wishlist kita. Oh iya. BTW kita udah mulai deh Oh kayaknya. iya, oh iya, mau udah mulai ya Mbak Linda dibuka. Oke, maaf ya teman-teman ya. Kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Morning Ladies bersama aku Vina. Aku Linda. Dan hari ini kita bakal ngebahas tentang apa Mbak Linda? Tentang shopping. Oh, tentang shopping. Pas banget ya tadi lihat-lihat toko oren ya. Iya. Dan emang banyak banget barang-barang yang lucu-lucu guys. Kalian gak usah lihat mending. Buat konsumsi pribadi aja. Iya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita berdoa dulu ya Mbak Linda. Iya. Mm-mm. Kita berdoa dulu ya teman-teman. Kita luruskan niat lagi. Mm-mm. Kita membaca surat Al-Fatihah dan juga doa mau belajar berdoa mulai. Berdoa cukup. Alhamdulillah ya kita masih bisa dipertemukan lagi di Iya. modis hari ini dengan keadaan yang sehat, atau mungkin ada yang pilek-pilek, batuk-batuk. Radang. Mbak Linda ya? Iya. GWS ya Mbak. Karena ya emang ini sih Musimnya. keluargaku, Mm-mm. keluargaku juga lagi banyak yang batuk, pilek kayak gitu. Itu jangan-jangan nggak jadi. Jangan kita keluarga. Aduh. Ya itulah. Semoga yang batuk, Mm-mm. pilek, pusing, sakit kepala, lemah, lesu, letih, semoga segera sembuh ya dan pulih Amin. kembali. Iya. Tapi kan mau di sini bisa online ya Mbak Linda. Mm-mm. Bisa juga datang ke sini. Tapi buat teman-teman yang online, meskipun di rumah bisa sambil ngapa-ngapain, tapi Iya. diharapkan tetap juga menjaga adabnya Mbak Linda Iya. dengan lebih baik gitu. Pakai Bisa pakaiannya yang mm-mm, menutup aurat. pakai pakaian menutup aurat, terus habis itu siapkan catatannya juga. Benar banget. Kalau mau nyatet di HP juga boleh gitu. Iya. Tapi kadang ya gitu, kalau tiba-tiba ada notif toko oren nanti bisa pindah. Iya, kayak ting udah. Bentar deh scroll bentar habis itu loh modisnya udah penutup Ini gitu udah kan. kelar gitu kan. Ya gimana lah, teman-teman bisa mengatur dirinya masing-masing gitu ya. Iya. Mm. Dan bersyukur banget ya kita dipertemukan lagi gitu. Karena mungkin kesempatan ini tuh nggak datang kedua kali atau ke teman-teman yang lagi sibuk mungkin gitu. Semoga Allah juga lancarkan kegiatan teman-teman yang mungkin hari ini nggak bisa datang kayak gitu. Terus kalau nggak bisa datang gimana? Kalau nggak bisa datang tenang aja, kita Hmm. bakal hadir juga di YouTube-nya Yuk Ngaji Jogja Mm-mm. sama Spotify-nya kita di Sambil Ngobrol Podcast. Iya, Jadi bener bisa banget. diulang-ulang terus sampai bosen. Iya, jadi jangan khawatir buat teman-teman. Mungkin ada catatan yang ketinggalan kayak gitu, nanti bisa di replay lagi di YouTube-nya Yuk Ngaji Jogja, insya Allah. Iya, betul banget. Tapi tadi ngomongin soal shopping, soal check out, emang kita ini perempuan tuh apa laki-laki juga ya Mbak Linda? Apa cuman perempuan ya? Maksudnya yang kayak ngelihat barang lucu dikit tuh kayak pengen beli gitu loh. Tapi kayaknya kalau laki-laki tuh nggak kelucunya sih. Iya nggak sih? Nggak tahu Aku ya. juga nggak tahu juga sih. Soalnya aku punya kakak nih. Oh Jadi ya, kakakku aku tuh, juga. oh iya bener, kakak kita cowok juga kan. Itu tuh nggak, Iya, jajan kita emang keluarga Mbak Linda.
Jadi apa ya, ngelihat barang lucu tuh ya ya udah gitu loh. Lucunya kita sama lucunya mereka tuh beda level gitu loh. Iya nggak Soalnya sih? kok kayak agak nakutin ya kalau Mm-mm. cowok lihat barang lucu, ih Iya lucu lucu. gitu. Kayak geli sendiri nggak sih? Jadi mereka tuh kayak mungkin lebih ke apa ya, Yang penggunaannya, diperlukan gitu ya. kayak gitu. Nggak tahu juga sih, mungkin kayak gitu. Mm-mm. Kalau kita kan ada pinky-pinkynya atau ada apanya tuh kayak, ih kok lucu banget ya, check Heeh. out kayak gitu-gitu loh. Kalau warnanya beda, misalnya nih barang Mm-mm. yang sama, cuman beda warna aja, itu kadang kita beli loh. Iya juga sih, kayak Karena aku belum belum punya punya. warna ini. Aku belum punya warna ini. Mm-mm. Model yang ini bagus, ini model yang baru. Padahal maksudnya penggunaannya sama aja Sama aja. terkadang kayak gitu. Mm-mm. Terus juga ya itu sih. Maksudnya itu misalkan nih, terkadang kita nggak perlu barang itu ya. Mm-mm. Tapi karena itu lucu dan kita pengen banget beli, kita tuh jadi mencari-cari alasan supaya kita perlu barang Iya. itu. Ini Mm-mm. tuh nanti bisa tak buat ini, bisa tak buat Atau ini. pas ngepasin ada mau acara apa, kayaknya ini bisa Hmm, deh dipakai buat bener. acara itu. Iya nggak sih? Aduh, kenapa gitu ya? Iya, tapi emang kayaknya kalau barang-barang belanja-belanja hal-hal yang kayak gitu tuh lebih Mm-mm. identik ke perempuan gitu nggak sih? Hmm, Jadi tuh apa ya, lebih mikirin yang estetiknya kayak gitu. Kadang ini nggak pernah lihat yang di Instagram tuh, apa tuh? sering nih ada orang yang kebetulan ketemu di stasiun atau di terminal atau di Heeh. mana kayak gitu, bajunya tiba-tiba sama, terus Hmm. diperingatin, makanya kalau beli barang jangan yang 10 k plus itu loh. Oh, oh Iya, tahu yang nggak sih? banyak. Iya, iya. Iya, sering ada kan video-video yang kayak gitu, kayak tiba-tiba Hmm. sama kayak gitu. Kita Karena aja ya, sering bajunya sama. oh iya, kita kayak bertiga aja tuh kadang sering seragam gitu loh. Warnanya aja. Oh iya. Bertiga sama yang mau datang nanti. Mm-mm. Iya Mbak Lin, kayak dan barang itu ya Mm. kan apa sih, barang-barang cewek tuh nggak cuman baju, nggak Iya. cuman kerudung, nggak cuman apa sepatu, tapi kan banyak banget ya Mbak Lin. Mm-mm. Variasinya banyak. Bener, bahkan misalkan kayak apa ya, aksesoris HP aja nih Mm-mm. yang lucu itu tuh kadang kita pengen banget beli gitu loh. Iya, Misalkan udah ada casingnya, tapi lihat casing lucu, ih aku pengen itu. ada yang dulu tuh ini yang ada air-airnya tuh loh. Oh, oh Iya tahu. nggak? Itu tuh ada yang kayak versi yang kayak gitu, ada yang hard Mm-mm. case, terus soft Ah, case kayak gitu-gitu iya, loh. Padahal ya gunanya buat apa? buat pelindung HP. Doang kan? Iya. Iya makanya. Terus sekarang ada yang versi ada dompet segala macam di Mm-mm. belakangnya itu. Iya. Gitu. Lama-lama kita beli yang kayak abang Gojek yang bisa taruh motor. Jadi emang banyak banget gitu. Tapi gimana ya? Aku Mm-mm. jujur aku pribadi masih bingung sih cara ngerem itu gitu loh Mbak Lin. Mm-mm. Maksudnya apa kita udah nggak usah buka buka toko-toko itu apa Iya. gimana? Sebenarnya yang paling manjur tuh kalau dompet kita kosong sih. Oh iya. Iya, Iya nggak nyatanya sih? ini di keranjang semua. Nggak ada Karena yang nge-check out. iya pasti macet udah di keranjang Oh aja iya gitu. bener. Itu yang paling manjur sih kalau di aku. Mungkin teman-teman ada tips juga bisa sih di komen di Heeh, bawah heeh, sini bener. gitu. Iya, iya Mm. teman-teman, maksudnya kalau mau curhat-curhat di komen boleh. Ini kok sebenarnya penyakit cuman kita doang apa sebenarnya semua perempuan tuh kadang terjangkit penyakit Mm. ini gitu loh. Iya. Terus ini apa namanya? Kita juga pernah bahas tentang skincare kayak gitu juga kan. Mm-mm. Itu tuh di apa ya? Di misal nih kita tahu skincare tuh ada serum atau apa. Heeh. Tapi tuh bener-bener banyak banget kayak gitu loh. Versi-versinya kayak itu dan itu kadang kayak Mm-mm. gimana ya? Beli nggak ya? Beli nggak ya? Iya, Padahal tuh udah ada gitu serum. bener-bener. Dan parahnya lagi, aku pernah beli skincare cuman gara-gara Hmm. kemasannya. Aku iya, kayaknya kita sama deh. Iya Tapi kan? aku ada packaging kayak salah satu kayak bedak apa sih Heeh. cushion gitu loh. Nah itu, Kasian. nah karena bagus nih packagingnya, udah beli aja deh gitu. Padahal juga nggak butuh. Gitu. Iya, sama. Parah banget cuman Mm, karena bungkusnya doang. iya. Terus ya nggak tahu juga kan dalamnya tuh cocok atau enggak Ah, juga kan. bener-bener. Ya tapi ya gimana ya, tergoda dengan itu gitu loh. Iya. Jadi tuh susah banget membedakan antara butuh dan ingin gitu loh. Mm, kayaknya ingin semua sih.
Iya, ya Allah. Tapi itu tuh sebenarnya boleh nggak sih? Maksudnya misalkan Mm-mm. tadi kan kalau kita nggak punya duit, ya udah mungkin Iya, mandek di duitnya ya karena iya, kita nggak punya mm-mm. duit. Tapi kalau misalkan kita punya banyak duit, terus kayak Amin. iya, terus kayak boleh nggak sih kita tadi semua pengenan kita tuh diturutin gitu loh. Iya juga sih. Tiba-tiba aku dapat rezeki nomplok gitu, terus aku check out semua yang di keranjangku. Itu boleh nggak sih meskipun kayak iya sebenarnya nggak butuh-butuh banget gitu loh. Mm. Tapi kalau misal kita nggak butuh banget tuh, Mm-mm. ya puasnya cuman dikit, cuman sebentar nggak sih, kayak aku pengen jepitan rambut nih, Mm-mm. toh juga keluar juga nggak bisa dipakai, Oh iya, iya nggak sih? masa pakai jepitan rambut terus pakai kerudung Kan nanti ada kan yang kayak gitu kemarin tuh. iya po. Iya ada, jadi tuh ada jepitan rambut tapi buat hijab, jadi di Oh, sini oh aku dipasang-pasang nggak tahu, aku gitu. baru tahu. Ada sih, tapi aku lihat yang ya Aku mbak-mbak OTD oh kayak iya, gitu gitu aku loh. ngebayanginnya pasang jepitan rambut terus pakai kerudung jadi jendol gitu Oh loh. enggak, itu dipasang di kerudung. Coba nanti lihat aja Oh, di toko-toko itu. oh iya iya, jangan nanti Iya. aku pengen. Dijepitin di mana? Oh alah ada kayak gitu. Mm-mm. Nah itu sih kayak kalau misalkan kita punya banyak uang, itu Amin. kan uang uang kita Iya sih. maksudnya. Boleh Mm-mm. nggak sih kita belanja belanja kayak gitu? Boleh nggak Malin? Gimana ya? Belanja apa dulu? Belanja Tapi yang kita pengenin. oh iya juga sih. Nggak tahu aku juga. Gimana ya? Di satu sisi tuh pengen, tapi Heeh. di satu sisi kalau ini nanti berujung nggak dipakai atau apa tuh jadi rasa sendiri nggak sih? Nemenin rumah ya. Mm-mm. Terus masuk ke apa ya, kita dosa nggak sih kayak gitu loh. Oh, nggak tahu. Nah, Nanti lah ya kita tanya aja. Terus kan mm-mm. kayak sekarang tuh eh lagi banyak tren hidup minimalis gitu nggak sih Mbak Lin? Mm-mm. Nah, mereka tuh kayak emang sering apa sih ngesortir barang-barang yang nggak terlalu dibutuhin gitu. Mm-mm. Terus tapi aku bingungnya yang kayak sebenarnya tren hidup minimalis tuh yang kayak gimana gitu loh. Oh Maksudnya kita yang tuh mm, cuma bener-bener barang-barang yang kita butuhin doang atau kita tuh beneran nggak boleh beli yang kita pengen apa mm-mm. gimana. Terus kok kayak semua barang mereka tuh kebanyakan tuh monokrom. Jadi nggak yang Oh iya, berwarna-warna gitu loh. Iya nggak sih jadi Mbak Lin? lebih minimal itu tadi Ah, ya. bener banget. Mm, Nah itu tuh kayak gimana? Aku juga bingung maksudnya. mm-mm. Mungkin kita harus mendatangkan sesuatu sih. Iya, sesuatu. Emangnya barang sesuatu. Kita harus mendatangkan seseorang yang suka check out juga kayaknya. Nggak tahu sih, nggak tahu. Mm, Kita langsung panggil aja guest kita hari mm-mm. ini, yaitu Mbak Farah. Yeay, cekidot. Ini beneran bawa laptop dia. Nyampe. Iya. Oh iya, harusnya kita samain aja nih. Mm-mm. Ya, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Masya Allah, ya Allah. seperti Rasul ya, jawab salamnya pakai senyum. Masya Allah. Tumben gak ada yang sama bajunya. Iya ya, biasanya Biasanya. itu aja. Iya itu aja. Terus difoto gitu kan. Kalau sama tuh malah bangga gitu. Iya. Kenapa nih ngomongin check out? Iya. Oh, Mbak. Jadi Oke. tuh tadi tuh kita ngobrol-ngobrol kayak kan banyak nih barang-barang lucu kayak gitu kan di toko oranye, hijau, biru kayak gitu. Toko pelangi. Hmm.
Kan warna-warni. Iya, iya. Kayak gitu. Jadi kan perempuan tuh lebih identik ke kayak kita belanja-belanja daripada laki-laki kan. Apalagi tuh barang-barang yang lucu, barang-barang yang lagi hype kayak gitu loh. Nah itu jadi kayak timbul keresahan buat kita gitu. Sebenarnya gimana ya, kayak gitu-gitu tuh boleh atau enggak? Terus kita tuh ngeremnya kayak gimana? Kalau misal udah terlanjur kayak gitu, kita harus gimana nyikapinnya kayak gitu loh. Oh Oh, iya. terus namain dikit. Tadi Mm-mm. kan soal ngerem ya. Mm-mm. Mungkin kita kerem kalau kagak punya duit gitu Iya, kan, Iya Mbak. benar. Tapi kalau misalkan kita punya duit, Oh iya boleh benar nggak ya. kita membelanjakan untuk Iya, hal-hal yang apalagi kita selama pengen ini kita gitu? nggak pernah punya duit, Iya. tiba-tiba punya duit gitu kan. Iya. Kayak, aduh udah nahan lama. Oh, bener banget. Ini tinggal check out aja. Tinggal check out aja gitu. ini. Apa namanya, dalih-dalih bilang self reward. Iya nggak sih? Iya, iya sekarang kayak gitu. Self Oh iya reward. bener. Iya, Self Masya reward Allah. dulu, pencapaiannya entar. Iya, Coming soon ya. bukan saya. Bukan aku juga, Astagfirullah. astagfirullah. Ya, ngomongin tentang ini ya, tentang belanja ya, memang kayak identik yang belanja tuh perempuan gitu kan ya, hobinya perempuan, suka banget. Tadi juga kayak tips-tipsnya juga kayak teman-teman nyebutin ya, kalau aku nggak ada aplikasinya gitu kan ya, siapa yang nggak ada? Yang ngapus aplikasi? Nggak Oh, ada. enggak. Oh nggak ada ya? Bukan kita. Oh bukan kalian ya? Ya kalau aku jujur aku nggak punya aplikasi itu. Oh, Pinjam punya teman ya. Iya. Yang lebih banyak poinnya. Soalnya dia mau ngumpulin enggak ada yang canda. Nggak, dulu sempat punya cuman nggak kepake gitu loh. Karena dulu tuh pengen beli apa namanya, mic apa sih, mic untuk rekaman gitu loh. Mm-mm. Bukan nyanyi Iya, ya. iya, iya. Nah itu terus download kan, pas download aku coba login kok nggak bisa login, katanya udah pernah email ini. Jadi dulu tuh mungkin aku pernah tapi aku lupa. Iya, iya. Mm-mm. Terus itu kan apa namanya, ya udah nebeng temen aku minta tolong dong beliin tokonya ini nih kayak gitu, berapa nanti aku transfer gitu ya gitu. Tapi memang itu salah satu tips G2 sih, jadi nggak begitu sering buka itu, bukanya belanja lewat IG. Iya, aja ya. sama aja. Ya, jadi emang gitu ya, toko-toko dimanapun itu sekarang kan IG juga lagi kayak gitu kan, apa yang sering kita cari di Shopee Iya. sebut Bukan nggak sebut. boleh ya, astagfirullah. Kita tidak disponsori Tidak ini. Oh ya, maksudnya sering ngelihat di toko-toko itu gitu kan, kadang kan ke Ada iklannya di IG. iya, Mhm. karena memang kemarin pernah kita bahas ya, Iya, Iya, itu kayak itu semua ada big data Iya, gitu loh. Jadi kita nyambung. nyari apa nih, search apa tuh bakal terekam sama sistem. Dan akhirnya dari sistem itu mengeluarkan apa yang lagi kita butuhkan. Ya pinter sih, cuman kitanya kadang nggak pinter. Ya, nah gimana sih caranya kita buat kayak ngerem segala macam ya? Aku juga sebagai seorang wanita gitu yang masih belia, juga lagi berusaha untuk Iya, iya, ngerem gitu, sama-sama ngerem. Cuman ada hal-hal yang harus kita perhatiin juga. Pertama kita harus tahu dulu nih tentang boros itu tuh apa, terus tentang kebutuhan keinginan itu apa. Kadang kita kan bingung ya, ini kebutuhan apa keinginan. Iya, betul, Apakah betul. ini adalah keinginan yang saya butuhkan? Atau kebutuhan yang saya Saya inginkan. inginkan. Kayak gitu kan. Jadi emang kita harus tahu dulu bedanya tuh seperti apa ya. Jadi kalau dari Tanam Duit itu ada satu website ya. Oh, Jadi iya. website. Saya bingung tadi tanam duit apa. Iya, apa? Tiba-tiba tanam duit. Oh ya, Iya. itu website ya. Jadi dari situ dia mengulik tentang apa sih sebenarnya kebutuhan. Jadi dia tentang mengolah keuangan gitu, seorang untuk wanita maupun laki-laki gitu ya. Nah jadi di sini dijelaskan bahwasannya kita harus tahu dulu, kita perhatikan dulu tentang urgensi kebutuhan kita. Nah, kadang kan perempuan kan lucu dikit check out Iya. gitu kan Iya. ya. Terus keranjang penuh lucu banget rasanya, ngetawain diri sendiri ya gitu ya. Iya. Nah, jadi emang kita harus tahu dulu. Jadi pertanyaan yang pertama pada diri kita, aku tuh butuh nggak ya ini? Biasanya bisa dengan cara kita bertanya sama diri kita, aku butuh nggak ya? Kadang kan kita kan akan lebih jujur sama diri kita.
Cuman kelemahan kita kan ngelawan ya. Nanti nextnya kita bahas itu ya. Nah, pertama kita tanya dulu nih sama diri kita, aku butuh nggak ya sama ini gitu. Aku butuh atau aku cuman ingin doang gitu. Tadi kayak misalnya aku butuh nggak ya sama sepatu ini, padahal perempuan kan kadang bilang, aduh aku nggak punya baju, dibuka lemari baju semua gitu kan. Aduh aku nggak punya sepatu, buka sepatu semua gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu ini kebutuhan enggak. Gimana cara tahu kebutuhan apa enggak? Ini salah satunya kita tahu dulu fungsinya. Ya, ini sepatu tuh fungsinya apa, baju tuh fungsinya apa, kerudung tuh fungsinya apa. Nah, pun semisal kita tahu fungsinya, maka kita bisa lebih gampang cari kebutuhan kita. Nah, yang terutama kebutuhan itu ya sandang, pangan, papan gitu kan ya. Memang kebutuhan itu dari situ dulu. Terus kayak misalnya, semisal kita udah punya sepatu gitu kan yang warna-warnanya sama kayak gitu, atau misalnya memang kayak ya fungsinya juga bakalan dipakai dan mungkin di lemari masih banyak yang nggak kepake gitu kan. Oh ya, itu berarti masih keinginan gitu. Sedangkan mungkin belum jadi kebutuhan. Yang jadi kebutuhan banget tuh memang ketika kita butuh. Kalau misalnya kita ingin jalan ada sepatu, itu kebutuhan. Nah, nanti kita ngomong tentang koleksi dan lain sebagainya ya. Jadi kita tahu dulu nih kebutuhan sama keinginan kita itu seperti apa. Nah, semisal apa namanya, barangnya itu mahal gitu kan ya, barangnya mahal tapi kita memang butuh banget tuh, dan kita beli sekali maksudnya cuman sekali dalam berapa tahun ke depan gitu ya, itu bisa dikatakan kebutuhan. Jadi kebutuhan itu jangka panjang, bisa kita gunakan untuk jangka panjang kehidupan kita. Nah, cuman kalau keinginan terkadang itu hanya sesaat rasanya. Semisal pun kita nggak beli, kita nggak mati karena itu gitu loh. Kita nggak bakalan, maksudnya nggak bakal kesusahan tanpa itu. Iya, hidup kita nggak akan sulit tanpa itu gitu. Nah, itu bisa jadi indikasi dari keinginan. Itu indikasi. Nah, yang kedua, gimana caranya jangan sampai FOMO. Kemarin kita udah bahas, teman-teman bisa cek di YouTube Yuk Ngaji atau Spotify ya. Sambil ngobrol podcast. Nah, itu jangan sampai FOMO, karena memang FOMO itu salah satu jalan celah untuk kita ngerasa ingin sesuatu. Kadang kan keinginan tuh nular gitu loh. Kita sebenarnya nggak butuh itu, cuman kayak lagi hype, kita rasa aduh kalau aku nggak punya aku ketinggalan zaman nih gitu. Khawatir ya. Kalau mau tentang detail tentang FOMO kemarin udah kita bahas. Jadi tanamkan di benak kita tuh kata nggak apa-apa gitu. Aku nggak ikutin tren ya nggak apa-apa gitu. Aku punya ini kok. Ada bahkan ya ada salah satu prinsip seseorang gitu. Mungkin banyak orang sih, dia itu punya satu barang, dia sampai gunakan sampai barang itu beneran nggak bisa digunakan lagi, baru dia beli. Ada yang seperti itu. Bapakku. Tapi laki-laki itu memang sebenarnya lebih pandai loh untuk mengolah hal itu gitu loh. Walaupun harganya mahal, tapi tahu ini awet gitu loh. Kalau laki-laki murah perintilan rusak gitu kan ya. Terus pengen beli ada nggak kepake gitu kan. Iya. Tapi kalau laki-laki, kalau perempuan kan, aduh diskon nih murah mumpung ya kan. Bener. Aduh mumpung kapan lagi gitu kan, ngajak temennya biar ongkirnya makin murah gitu kan. Terus ya kalau laki-laki itu memang dia lebih ke kebutuhannya. Dan dia kalau belanja kebanyakan tuh nggak ribet gitu loh. Oke, aku butuh ini, aku butuh sepatu, fungsi sepatu untuk ini. Sepatu pun mereka tahu fungsinya, misalnya mereka ada yang kerja di kantor, ya sepatu kantor. Ada yang dia kerja di lapangan. Oke, aku butuhnya sepatu lapangan. Ada yang dia kerja misalnya sebagai bisnis gitu. Ya udah sepatu yang casual gitu. Nah, ketika harganya segitu, coba lihat, mungkin bisa jadi 1 tahun sepatunya itu aja gitu loh. Tapi ya emang awet gitu. Nah, itu yang malah kita bisa belajar. Nah, jadi jangan sampai FOMO. Karena kan FOMO itu memang targetnya kebanyakan untuk para wanita. Ya, jadi pengen ini, pengen itu, pengen ini. Pikirkan dalam diri kita, ya oke, aku fine-fine aja kalau nggak ngikut tren kayak gitu. Nah, ada juga aku pernah dikasih tahu kalau hidup makanya nih yang sayang banget gitu, kita seorang muslim gitu ya, yang harusnya kita nggak diperbolehkan untuk boros ya kan, kita tidak diperbolehkan untuk buang-buang
hambur-hamburkan uang dan lain sebagainya. Nah, malah konsep yang seperti itu tuh dipakai sama orang barat gitu loh. Dia beli belanja misal di supermarket nih. Orang barat itu dia beli sesuai kebutuhannya. Padahal itu yang seperti Islam suruh gitu loh. Oh gitu. Tapi kadang justru dikiblatkan ke situ nggak sih? Kita ini sebenarnya itu di Islam udah ada, tapi gara-gara udah diadopsi. Iya. Seakan-akan mereka yang Karena- memulai tren itu ya, Mbak. kayak barat tuh keren gitu kan. Hmm. Ya ikutin barat deh. Udah barat tuh gini-gini. Orang barat itu rumahnya tuh nggak rame dengan barang barat. Iya. Kalau gitu tuh mungkin dalam keranjang masih ada keranjang gitu loh. Dalam rak tuh masih ada rak lagi, gitu. Tapi kalau misalnya orang barat itu dia gitu, dan itu tuh udah diajarkan sama Islam gitu. Jadi emang ilmu Islam itu tuh relate sama kehidupan sebenarnya. Cuman ya itu tadi, kita yang perempuan-perempuan ini belum terlalu bisa mengontrol emosi. Makanya kan pemikiran-pemikiran yang kayak gitu kan diserahkan kepada wanita-wanita yang nggak bisa mengontrol itu. Mungkin ada juga orang barat yang nggak bisa mengontrol, tapi ada yang bisa gitu loh, yang sampai itu tadi misalnya beli apa nih di supermarket gitu. Oke, dia butuhnya buah, sayur ini udah. Kalau yang itu berkeranjang kadang kan mungkin ada yang ada apa namanya Kinder Joy di depan lucu oli gitu kan, awal beli gitu ya. Misalnya, nah itu jadi kita jangan FOMO juga. Terus yang tadi ya balik lagi, yang ketiga utamakan kebutuhan pokok kita. Nah, kebutuhan pokok itu ya bisa kita lihat dari perbedaannya. Sifatnya, kalau kebutuhan dia itu jangka panjang. Jadi dia kebutuhannya akan selalu ya meningkat, setiap saatnya kita butuh itu terus gitu. Tapi kalau keinginan itu ya nggak meningkat, kita cuman ya udah pengen muasin hasrat belanja kita aja saat ini gitu. Terus dampak yang diinginkan kalau kebutuhan tuh terkait dengan manfaat tadi. Kita tahu nih manfaatnya apa nih sepatu. Tapi kalau keinginan itu tentang kepuasan. Aku dapat ini aku puas. Aku dapat ini aku puas gitu. Tapi sebenarnya nggak bermanfaat gitu. Terus tolak ukurnya tadi, kebutuhan itu fungsinya untuk apa sih? Kita harus tahu dulu nih fungsinya untuk apa. Tapi kalau keinginan hanya selera doang, ya selera doang, cuman aduh aku selera nih ini. Tapi kalau ini aku iya ini sepatunya fungsinya untuk sepatu gitu. Itu apalagi nanti tadi ya kalau sedikit callback yang FOMO tadi, perempuan tuh di dalam pergaulan ya nih, tips yang kedua. Tadi kita tips yang berikutnya selain tadi jangan FOMO, kita tahu kebutuhan itu apa dan lain sebagainya. Berikutnya adalah pergaulan. Jaga pergaulan kita. Karena itu berkaitan sama FOMO gitu. Misal di lingkungan kampus, di lingkungan kerja gitu kan ada barang lucu gitu kan. Beli di mana gitu kan. Beli apa namanya? Berapa harganya? Lagi diskon loh. Boleh dong gitu. Saling share link gitu ya. Link dong gitu. Link ada di bio gitu. Nomor link sekian. nomor Ada sekian. kayaknya di Instagram sekarang. Iya, lagi gitu ya. Iya benar. Nah, itu jadi jaga pergaulan juga. Nah, dari itu semua yang harus kita pahami adalah kita tahu dulu makna boros dalam kacamata Islam. Seperti apa? Gitu ya. Di surat Al-Insyirah ya udah disampaikan di ayat 26 sampai 27. Al-Isra ya. Al-Isra afwan. Al-Isra ayat 26 sampai 27. Jangan kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara syaitan. Ya. Nah, menariknya adalah dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas mengatakan pemborosan adalah menginfakkan atau mengeluarkan sesuatu bukan pada jalan yang benar. Tadi jalan selera doang, jalan apa lucu doang gitu kan, jalan kepuasan aja. Nah itu bukan jalan-jalan yang benar ya. Nah dan disebutkan di ayat ini adalah saudara setan. Apa sih maksudnya saudara setan gitu kan? Serem juga ya. Iya, karena kalau Ibnu Katsir mengatakan Allah ingin membuat manusia itu menjauhi sifat boros dengan surat ini. Jadi surat ini itu maksudnya Allah adalah biar kita nggak boros. Karena kalau kita boros kita termasuk saudara setan. Ibnu Katsir mengatakan lagi disebutkan saudara setan karena orang yang boros dan menghambur-hamburkan harta akan mengantarkan seseorang itu untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah. Oh gitu.
tuh dikatakan lama kelamaan mungkin kita nggak kerasa tuh ngeluarin, padahal ada yang lebih pokok lagi. Mungkin kita sibuk belanja tapi hutang masih numpuk, kita sibuk belanja tapi zakat nggak dibayar, ya kan? Kita sibuk belanja tapi kebutuhan pokok kita nggak kita penuhin. Nah, makanya kan banyak juga kan fenomena yang ngutang lebih galak daripada yang dihutangin, Iya. gitu kan? Yang ngutang jalan-jalan gitu kan, yang dihutangin lah ya Allah ngelihat story-nya doang, gitu kan. Nah, padahal ya, jadi ini juga nih antara bayar hutang sama sedekah duluan yang mana? Bayar hutang dulu gitu, bayar hutang dulu. Itu bukan berarti sambil itu nggak, kalau sambil gimana gitu ya, separuh mungkin ditabung untuk bayar hutang gitu kan, tapi saking kan maksudnya di sini adalah ya hutang tuh emang harus duluan gitu. Nah semisal kita punya harta tadi, kita lihat dulu nih kita ada hutang apa enggak gitu, bayarkan dulu hutang kita. Nah setelah kita tahu nih tentang boros itu apa tadi ya, jaga pergaulan, sama tips juga ketika kita belanja, catat deh apa yang kita butuhkan. Ada bukunya itu ya, Iya, pengeluarannya. atau misalnya kita mau kemana nih, kita butuh apa, catat dulu dari rumah, fokus tuh sama Oh iya, catatan. bener. Dan sekarang tuh juga ada beberapa kali sih aku ngelihat anak muda itu belanja ke supermarket atau ke pasar gitu tuh bawa catatan gitu loh, biar apa, mungkin biar nggak melenceng gitu kan. Iya Kadang bener, kadang kita cuman di pikiran aja, misalkan mau beli minyak goreng, nanti sampai swalayan, Iya, ngelihat aduh pengen ini ya tahu-tahu kan? keranjang penuh. Iya kan. Minyaknya nggak kebeli. Iya, minyaknya lupa. Astagfirullah. Nah, kalau di ilmu, jadi kalau di kampus ya waktu itu juga sempat belajar tentang layout penyusunan industri gitu. Nah, jadi sebenarnya itu ada memainkan psikologisnya manusia. Kenapa buahnya letak di situ? Kenapa makanan perintilan tuh di depan kasir? Kadang kan sambil nunggu kan bosen, lihat-lihat tuh perintilan, boleh deh masukin gitu. Jadi memang ada. Nah, makanya pinter kan sebenarnya. Ya industri tuh ya pinter. Nah, kita juga harus pintar mengolah apa yang kita butuhkan, apa yang nggak kita butuhkan gitu. Nah, gitu sih kurang lebihnya untuk tips-tipsnya. Oh, pantesan kayak apa tuh di depan kasir tuh banyak coklat, permen, terus yang bulat-bulat yang isi mainan itu biar anak kecil bisa menjangkau nggak sih? Bener. Di pas nunggu kasir, mama ini. Tambah. Iya, tambah. Nah juga kita tahu tadi Mbak, kalau misalnya aku nggak ada uang, bukan tiba-tiba ada uang gitu, boleh nggak sih kita belanja? Ya kalau misalnya itu menurut kebutuhan ya silakan belanja aja. Cuman itu tadi sih, atau ya misal mau gamis yang baru gitu kan ya, karena tentang ya kita harus tetap menjaga penampilan seorang muslimah, bukan untuk pamer ya, tapi memang untuk kita bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Ya mungkin kita beli satu keluar satu, misalnya beli sepatu satu keluar satu, misalnya beli sepatu kanan keluar yang kiri. Beli sepatu sepasang keluar sepasang, beli gamis satu keluar satu. Cuman kayaknya gampang deh. Teman-teman rasakan kalau kalian sudah beli, ngelihat tuh di lemari, aduh sayang nih, mana gitu. Masih Padahal udah bagus. kekecilan tuh. Padahal nggak pernah nih dipakai, tapi pas mau disedekain kayak ngomong sama diri, mungkin suatu hari ini tuh bisa loh untuk olahraga gitu. Atau Ini mungkin bisa. aku suatu hari kurus gitu. Tapi ada loh, Iya. temenku dia motivasi dirinya itu karena sudah bikin kebaya wisuda itu ukuran kecil. Jadi dari dia mulai akhir-akhir bikin tugas akhir itu, dia udah mulai diet. Aku harus segini. Karena waktu itu emang posisinya kalau dari dokter udah batas obesitas gitu loh. Maksudnya dari kesehatan sudah tidak baik. Jadi dia memotivasi diri dia. Nah, misalnya kita punya uang kayak gitu gimana gitu kan. Nah, para ulama menyebutkan bahwa pengeluaran harta itu sebenarnya dibagi dalam 3 hal. Yang pertama itu pengeluaran untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan orang yang wajib dinafkahi. Ya jadi untuk kita, kepentingan kita tadi sandang pangan papan kita udah lengkap belum nih, terus orang lain, terus hutang-hutang kita udah belum kayak gitu. Terus yang bagi laki-laki nafkahin istrinya dan sebagainya. Yang kedua penunaian zakat, ya zakat itu haknya Allah, jadi juga harus kita
sisihkan. Terus yang ketiga yaitu sedekah yang sunnah gitu. Nah, ada juga yang mengatakan ya harta itu juga bisa sebagiannya kita tabung untuk apa? Untuk kebutuhan nanti keturunan kita. Ya boleh Oh. mulai dicicil, apalagi yang sudah mulai bekerja gitu kan. Ya mulai kayak gitu. Jadi itulah salah satu parameter bentuk kita udah dewasa mengolah keuangan apa enggak. Ya, kalau misalnya belum dewasa itu tadi pengen ini, aduh lucu, pengen ini, beli check out segala macam gini 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 gini. Tapi kalau misalnya dia udah bijak, udah dewasa pemikirannya, oke aku punya uang ini, aku punya cita-cita ini, atau dirinya nih, aku cita-citanya pengen umroh. Oke, aku akan nabung dari uang ini. Walaupun misalnya harus dalam waktu yang panjang gitu kan. Iya. Atau aku pengen beli laptop baru untuk kebutuhan dakwah, kerja, sekolah misalnya gitu. Ya udah. Jadi list kebutuhan kita apa dari uang itu. Terus atau misalnya oh ya yang udah kerja, yang udah berumah tangga, itu yang anaknya udah sekolah gitu kan. Oh ya aku punya uang segini, nanti anakku pengen tak sekolahin ke Kairo lah gitu. Jadi ada visi jangka panjangnya kita tuh mau ngapain gitu loh. Sehingga jangan lupa juga bersedekah. Jadi itu tadi sih caranya kalau misalnya kita tadi dalam posisi. Tapi boleh nggak sih Mbak kita self reward gitu? Boleh nggak sih Mbak kita pengen ya semisal hal itu tidak menjerumuskan kita pada keborosan dan menjauhkan kita dari Allah, mungkin silahkan, tapi itu tadi Allah tidak menyukai hal-hal yang berlebihan. Misalnya, Mbak aku belum pernah makan ini, pengen coba makan ini pas lagi ada uangnya juga, dan kebutuhan yang lainnya mungkin sudah tidak terlalu banyak lagi dipenuhi. Ya mubah, silahkan makan kayak gitu. Cuman semisal mubah itu kan ada dua ya. Mubah itu Ya. akan menjadi baik, ada juga malah menjerumuskan kepada keburukan. Sebenarnya kita, udah aku pengen beli makanan ini kayak gitu, tapi itu tadi hutang belum kita bayar gitu kan. Terus apalagi namanya kebutuhan pokok nggak kita penuhi, akhirnya kita menzolimi diri kita sendiri, cuman pengen untuk nyobain sesuatu hal yang hits, yang mahal gitu. Padahal tanpa makan itu kamu makan nasi pecelan mungkin lebih hemat gitu kan. Maksudnya meninggalkan itu nggak bikin kamu mati, meninggalkan itu nggak bikin kamu kesulitan kayak gitu. Cuman mindsetnya aja sih yang harus dirubah untuk itu. Ada alternatif lain gitu ya Mbak ya. Tapi kalau gini Mbak, misalkan kayak ya aku ambil contoh aja, emak-emak itu kan suka dia beli misalkan satu set panci gitu kan, yang satu set panci yang besar-besar gitu. Misal itu tuh nggak dipakai tiap hari, tapi itu pasti mikirnya gini kayak nanti suatu saat kalau ada hajatan di rumahku pasti kepake kayak gitu. Atau enggak, wah ini nanti kalau anakku udah berkeluarga Udah nikah. dibawa Iya, anakku. itu gimana Mbak? Boleh nggak sih kayak gitu? Ya kalau misalnya ke orang tua ya, misalnya Heeh. ya sampein aja Bu itu untuk apa gitu kan. Pasti jawabnya gitu. Ya udah, Iya. ya semoga bermanfaat ya Bu gitu. Ya jangan sampai Bu yang kemarin kan masih ada gitu kan. Yang kemarin mana? Oh itu kan untuk kita gitu kan. Pokoknya sampaikan dengan cara yang halus saja gitu loh. Jangan juga Bu jangan boros sih Bu, ibu temannya setan. Jangan juga gitu ya. Ya, jadi Langsung coba dijawab dengan itu. pertanyaan gitu kan, lagi diskon ya Bu gitu kan ya, kalau misalnya seperti itu pun kan kadang kan itu seringnya tuh wah nanti untuk anakku misalnya ada nih ya kasus gitu, jadi anaknya udah nikah, yang tadi di lemari cangkir yang apa namanya 1 set, Iya, satu terus set. panci 1 set itu tuh ya dia ini bawa Dibawa. padahal anaknya aduh Bu tamu aja Iya, belum ada. iya, bener. Ya itu jadi apa namanya itu tadi sih, kalau misalnya orang tua yang berbuat gitu ya ditanya aja Bu itu untuk apa kayak gitu lah, yang kemarin kecil kayak gitu kan. Ya mungkin ya kita tetap berpikir positif, mungkin kebutuhan ibu gitu ya, walaupun itu bukan kebutuhan kita gitu. Nah, gitu jadi ya. Nah tahu nggak juga teman-teman, ada namanya 6 sifat wanita yang harus diwaspadai. Nah pertama itu mananah. Mananah itu wanita yang terus mengungkit kebaikan-kebaikan suaminya. Dan apa namanya? Dia bilang, aku sudah melakukan ini untuk kamu. Aku udah melakukan. Jadi dia ngungkit terus kebaikannya dia. Itu juga itu hal yang tidak diperbolehkan. Itu sifat-sifat yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh wanita.
Terus ada ya, yang kedua ada ananah, tadi mananah. Ananah, Yang ini ananah. ananah, yaitu wanita yang banyak mengeluh. Langsung Oh. langsung Langsung. diem. Aduh. Nah, itu juga orang yang banyak mengeluh, banyak mengaduh. Nah, itu apa namanya, membalut kepalanya dengan perban setiap waktu, ngerasa aduh aku gimana nih gitu. Nah, itu juga nggak boleh ya. Dan itu wanita-wanita yang diwaspadai untuk dinikahi loh. Jadi nggak boleh. Maksudnya harus waspada dengan wanita yang sering mengeluh itu. Nah, jadi kita harus tahu nih, jangan sampai laki-laki waspada sama Iya. itu. Iya, Gitu iya. kan. Nah, jadi jika wanita yang gampang mengeluh itu dinikahi, sama saja dia menikahi orang sakit atau orang yang pura-pura sakit. Tidak ada kebaikan bagi suaminya. Karena apa? Bakal ngeluh terus tuh. Nggak puas nanti hidupnya. Aduh, Panji yang kemarin kan masih kecil gitu kan. Aduh, banyak. Nah, itu nggak boleh. Terus ada lagi hananah. Hananah. Ananah. Tadi ananah, mananah, hananah. Hanana yaitu adalah wanita yang merindukan suami orang lain. Ya Allah. Tuh, nggak boleh. Enggak. Kenapa jadi inget episode yang Iya, putus kemarin ya? Pelekor ya. Ya itu nggak boleh tuh. Hanana, wanita yang merindukan suami yang lain atau anak orang lain, tuh nggak boleh. Anak dari suami yang lain atau Suami ibu, bapak. anak Suami dari suami bapak. yang lain. Suami ibu dong. Ya, Oh suami- iya. Aku yang Suami ibu, Oke, oke, koma oke. bapak gitu maksudnya. Sehat, Mbak Linda. sehat. Lanjut. Lanjut. Iya. Yang berikutnya ada namanya haddakoh. Haddakoh itu wanita yang memandang tajam. Nih yang kita bahas sekarang nih. Wanita gimana? yang selalu memandang tajam akan sesuatu ya. Dengan biji matanya dia tertarik sehingga membebani suaminya untuk belanja. Oh. Tuh, kadangan ya, ini realita kehidupan ya sis. Gimana sih? Kayak Gimana? emak-emak gitu. Nah, kebanyakan kadangan laki-laki itu keluar kerja, beban terbesar tuh adalah tuntutan istrinya. Oh, iya. Makanya nggak boleh tuh perempuan yang aduh pengen ini, ngelihat apa, oh pengen ini gitu, terus ngadu sama suaminya, terus suaminya bilang nggak ada uang, ya udah kan kamu kerja di sini gini korupsi aja misalnya kayak gitu. Itu kayaknya di film Azab ada. Tapi ya kalau misalnya kita ngeliat kayak kasus-kasus korupsi dan lain sebagainya, itu ada peran itu wanitanya gitu loh. Kadang kan ya mungkin karena tuntutan apalagi pejabat gitu kan, tuntutan seorang istri pejabat kan wow gitu kan. Jadi pengen gini sebenarnya mungkin nggak sepenuhnya pengen suaminya gitu. Nah, itu Islam tuh udah ngomong nggak boleh gitu, waspada dengan wanita yang seperti ini gitu. Karena apa, itu tadi akan menjerumuskan suaminya pada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Itu tadi tuh kata singkatnya adalah wanita yang boros atau konsumtif. Makanya kan juga nih ngomong-ngomong konsumtif, Indonesia ini adalah negara paling konsumtif peringkat keberapa dari atas. Karena apa? Punya produk apa, jual aja ke Indonesia. Dibeli tuh sama Indonesia. Iya. Makanya kan apa-apa made in gitu kan. Padahal produk di Indonesia ini aku juga dikasih tahu ya, teman-teman. Jadi ada produk sepatu di Indonesia, mereknya adalah aku sebutin nanti. Jadi Mbak ini tuh dulu sempat berdiam diri tuh kayak betapa ya. Maksudnya kayak menuntut ilmu lah gitu ke luar negeri. Nah, jadi di situ tuh ada salah satu merek sepatu yang terkenal tapi made in Indonesia. Dan itu laris di sana. Oh. Iya, nah sayang banget gitu loh. Sedangkan yang di sini yang di produk-produk lain, padahal produk Indonesia itu nggak kalah bagus. Cintailah produk-produk Indonesia ya. Produk ya. Check out lah produk-produk Indonesia. Iya, banyak juga tuh. Kan sambil kita juga apa ya mensupport UMKM. apa ya Itu. Iya. mensupport UMKM, mensupport apa industri Indonesia dan lain sebagainya. Nah, tuh tadi negara Indonesia tuh termasuk negara yang konsumtif ya. Terus nih, karena jika wanita-wanita tipe
sebelumnya tadi yang tadi kita sebutin Ya. itu akan menguras emosi. Tapi kalau tipe ini akan menguras kantong. Oh, iya. Oh, menguras emosi juga, tapi Oh, iya. menguras kantong juga. Kantong juga, Oh, iya. kantong dan emosi dan kantong. Iya. Nah, itu tuh juga nggak diperbolehkan ya. Nah, apa namanya? Itu yang nggak diperbolehkan maksudnya diwaspadai ya. Oh nih, satu lagi barokoh. Nah, barokoh tuh ada dua maknanya. Pertama adalah tipe wanita yang sepanjang harinya mengkilapkan wajahnya. Maksudnya apa? Skincarean terus, make upan. Hias diri terus Iya. supaya wajahnya berkilau, apa namanya, Glowing. apa sih namanya tuh, Shining. shining, Shimmering, splendid. Oh, Yang kedua itu tipe wanita yang sering marah pada makanan, tidak bersyukur sama makanannya, ya tidaklah makan kecuali ketika sendirian aja, jadi nggak mau bagi-bagi, pelit. Terus kalau makan gimana? Jadi istilah ini disebut untuk tuh, jadi barokoh tuh maksudnya ada dua, yang suka maksudnya memoles mukanya aja tapi bukan untuk suaminya. Yang kedua itu tadi maknanya yang itu tadi, dia marah pada makanan. Yang terakhir ada syadakoh, yaitu lebar sudut mulutnya. Maksudnya apa? Banyak bicara. Tuh, itu juga nggak diperbolehkan tuh, diwaspadain. Ya juga kemarin mungkin nanti bisa tuh dibahas di sini, wanita wanita yang hobi yang banyak ini bicara tuh. Jangan-jangan lebar kita gitu kan bibirnya. nih bicara aja dari menit ke berapa tadi kan. Kalau diem aja nanti beda aku cerita tak diem ini. ya Mbak Lita. Nah gitu, jadi memang termasuk tadi ya poin, salah satu poinnya yang diwaspadai menikah tuh wanita-wanita yang boros, yang dia tidak tahu tuh beda kebutuhan sama keinginan. Tuh, jadi untuk laki-laki yang mau perempuan tanya nih dia boros nggak gitu, biar yang nonton, biar ahwat-ahwat yang nonton mau di sini tuh mengkoreksi tuh dirinya gitu kan, jangan-jangan aku belum dapat jodoh gara-gara boros gitu kan. Tanya nih kalau lihat barang-barang lucu toko oren, check out nggak? Oh iya, lucu-lucu check out nggak gitu ya itu sih. Kayaknya itu bisa ditulis di CV gitu, persyaratan yang nggak tergoda 6 sama yang tadi. lucu-lucu. 6 tadi ya. Iya. Ya, Masya Allah ya. Terus ini Mbak, apa namanya, kalau misalkan udah terlanjur nih ada barang yang dibeli kayak gitu, tapi sebenarnya dipakai, tapi nggak bisa dipakai di luar, cuman bisa di rumah aja kayak gitu, kayak jepitan rambut tuh nggak mungkin kan kita pakai di luar kayak gitu, atau dipakai di kerudung, kayaknya aneh gitu loh ya. Nah itu gimana? Iya. Kalau misalnya udah terbeli gitu ya, Hmm. terus kita kalau misalnya itu masih dibutuhkan di rumah nggak apa-apa. Misalnya kayak bandana gitu kan, misalnya kita butuh untuk nyuci muka pakai bandana, dan yang butuh banget ya nggak apa-apa, itu butuh gitu loh. Yang nggak butuh, yang keinginan itu, aduh bandananya lucu, ada telinganya, beli tapi nggak pernah dipakai, nggak pernah pakai bandana malah. Gitu kan, nggak ada poninya juga gitu kan. Maksudnya rambutnya juga jigrek gitu. Maksudnya nggak butuh bandana. Nah itu nggak apa-apa kalau misalnya memang walaupun di rumah dan kita butuh, nggak apa-apa. Misalnya juga kayak piyama atau apa namanya, daster gitu kan, ya itu kalau misalnya kita butuh nggak apa-apa kita pakai. Sama juga ngomong-ngomong tentang di rumah, ya itu tadi, ada mungkin perempuan-perempuan yang beli kayak misalnya barang-barang itu untuk menyenangkan suaminya kayak gitu, ya nggak apa-apa. Misalnya dia merasa nggak butuh, tapi ketika dia menggunakan ini suaminya seneng, ya akan menjadi kebutuhannya dia gitu. Jadi makanya kan didiskusikan. Terus sama juga ini ya, untuk apa namanya, yang di dalam rumah itu tentang hal yang diinginkan sama yang tidak diinginkan itu harus didiskusikan. Jangan juga kita merasa butuh ini tapi menurut suami nggak suka gitu kan. Ada alternatif lain misalnya kayak gitu, ya didiskusikan kayak gitu. Jangan cuman kayak keinginan kita. Nah gimana caranya juga kita harus menjadi wanita-wanita yang qanaah. Kita harus paham, selain kita paham tentang boros, kita paham juga tentang qanaah. Qanaah itu kita ngerasa cukup gitu. Cuman kalau bahas qanaah lebih panjang nanti satu episode lagi. Ya singkatnya adalah itu tadi, merasa cukup dengan pemberian Allah, pemberian
suami misalnya suami kita ngasih suami kita Tuh. Next, ya, belum coming soon. gitu. Ya misalnya itu harus merasa cukup ya, karena ada satu riwayat juga, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit maka dia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Tuh sama kayak kebutuhan kita tanamkan nih, kalau kita nggak mensyukuri yang sedikit ini, kita nggak akan bisa mensyukurin yang banyak. Dan Allah juga mengatakan kalau kita mensyukuri yang sedikit, nanti Allah tambahkan lagi nikmatnya kayak gitu. Jadi kayak ini ya Mbak, kalau misal nih kita aja tuh di baju yang selemari kita, orang lain punya lemari Kita nih. Oke, kayak kita udah udah punya baju selemari kayak gitu. Itu belum disyukurin, walaupun nanti kita beli lagi sampai 2 lemari, 3 lemari ya nggak bisa bersyukur kita. Oh. Udah bersyukur aja ya, alhamdulillah. Coba sama satu lagi nih tipsnya, lihat orang yang di bawah kita. Ya ada dua sudut pandang kita. Ketika kita ngelihat ilmu tentang agama, lihatlah yang di atas kita. Tetapi ketika kita ngelihat kebutuhan duniawi, lihatlah yang di bawah kita. Ya, kecuali kalau misalnya Mbak, tapi kan ada yang diperbolehkan iri sama harta yang disedekahkan. Nah, itu kan kebaikannya, iri sama harta yang disedekahkan, bukan harta yang dibiarkan gitu. Misalnya kita pengen beli ini, oh ya kita inget nih ada yang lebih susah daripada kita, kenapa nggak kita sedekahin aja sih? Gitu. Nah, tapi kebutuhan orang beda-beda gitu kan. Ada yang memang dia punya kehidupan yang maksudnya dia mampu dan butuh. Iya benar. Iya, misalnya dia butuh sama-sama laptop nih. Yang satu butuhnya karena aku Lenovo, nggak boleh sebut merek ya. Apa-apa. Ya, Mencontohkan. Aku kan ya Lenovo ya. Maksudnya mungkin mampunya dan butuhnya ini, lagi butuhnya ini. Pun misalnya Lenovonya kenapa tipe ini? Karena aku nggak pakai untuk yang sesuatu hal misalnya khusus desain gitu kan. Aku kan yang khusus memang laptop office segala macam yang mahasiswa dan lain sebagainya gitu. Ya udah, ini aku rasa speknya cukup dan lain sebagainya, aku butuh, oke aku beli. Dan aku mampu, maksudnya dengan harga yang cuman segini gitu. Nah, ada juga dia memang mampu sama tipenya tapi mereknya mungkin yang lebih lagi, atau harga sama-sama mereknya tapi mungkin harganya lebih mahal lagi, tapi dia mampu dan dia butuh, oke monggo gitu. Jadi kita nggak bisa menyamakan kebutuhan kamu tuh kebutuhan aku kebutuhan Vina gitu, kebutuhan Vina kebutuhan Linda, kita nggak bisa samakan. Jadi ukurlah kebutuhan itu juga sesuai dengan kemampuan kita butuh apa, mampu nggak distandarkan sama orang lain ya. Dan itu makanya kan sering juga bilang kayak, aduh dia tuh nggak qanaah, atau dia tuh nggak apa satunya satunya qanaah tuh zuhud, iya. Aduh dia tuh nggak zuhud, lihat tuh bawaannya gitu kan, lihat bajunya harganya mahal, tapi dia butuh. Mungkin butuhnya emang itu dia butuh dan dia mampu gitu. Jadi perkara itu tuh perkara keimanan, perkara hati. Kita nggak bisa ngelihat zahir seseorang terus kita mengejat dia nggak zuhud. Ada juga misalnya dia yang pakai pakaian sederhana, terus mohon maaf kayak mungkin compang-camping, terus kita bilang aduh dia paling zuhud, padahal mungkin dia pelit gitu kan. Makanya Islam tuh gitu, jangan jadi pelit dan jangan jadi boros. Tengah-tengahnya apa? Dermawan. Nggak begitu pelit, nggak begitu boros. Dermawan kan gitu. Dia nggak begitu pelit untuk kehidupannya, untuk sedekah, tapi dia nggak jor-joran untuk mengeluarkan sehingga dia zalim sama diri dan kebutuhannya. Kita harus berada di tengah-tengah itu, antara boros dan pelit. Jangan sampai boros banget, jangan sampai pelit banget gitu. Gitu, Allahu a'lam. Berarti kalau misalkan kayak kita udah pernah terlanjur membeli barang-barang yang nggak penting gitu, salah satu tipsnya bisa disedekahkan gitu ya Mbak? Iya, juga kan makanya kalau di Jogja itu ada salah satu masjid kan, Nuras, teman-teman sering buka, menerima barang nanti akan dijualkan uangnya untuk kebutuhan dakwah atau bangun masjid atau segala macamnya gitu, untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih baik. Nah, bisa kita salurkan ke sana. Gitu. Masya Allah ya. Ternyata yang tadi bahas cuma lihat-lihat kayak gitu tuh di Islam udah dibahas banyak banget gitu. Oh, sama satu lagi teman-teman yang mungkin jadi momok biar makin serem ya kajian. Aduh apa nih Abi? Itu semua akan dihisap teman-teman.
apa iya. barang-barang kalian di lemari itu akan dihisap, dan hisap Allah tuh detail. Bener-bener. Kalian punya ini pernah dipakai nggak? Makanya ada salah satu, masya Allah ya, masya Allah, semoga Allah meridhoi beliau gitu. Jadi ada seseorang gitulah, dia mengatakan jangan sampai baju di lemarimu tuh ada yang nggak pernah kepake untuk ke majelis ilmu, karena itu akan dihisap. Untuk baju, tapi bukan baju tidur ya, maksudnya Iya. baju-baju yang pantas gitu loh, dibawalah ke majelis ilmu, atau seenggaknya digunakan untuk kebaikan, karena itu nanti dihisap. Ih, kamu pernah dipakai, aku nggak pernah dipakai nih, kayak gitu. Aku pernah dipakai, kamu pernah pakai ini nggak, kamu pernah pakai ini nggak, tapi nggak tersimpan aja sampai rayap yang menggerogoti kayak gitu Iya. kan ya, itu juga akan dihisap. Semuanya akan dihisap. Makanya kalau misalnya teman-teman punya gamis gitu kan, yang tapi gamis yang maksudnya sesuai ya, jangan gamis pesta yang mewah untuk kekajian juga, misalnya jangan juga gamis-gamis yang rumahan gitu, nggak, pokoknya gamis apa yang teman-teman beli pakailah juga untuk ke kajian, atau gamis-gamis atau baju-baju lainnya lah, gunakanlah seenggaknya, dibeli itu untuk digunakan, biar apa, itu salah satu juga meringankan hisap kita. Jadi keinget kayak ada salah satu hadis ya Mbak, itu kan besok tuh salah satunya kita ditanya tentang hartanya kan buat apa ya, maksudnya kan Iya, masa kita bakalan jawab untuk barang-barang yang nggak penting itu. Untuk barang-barang yang lucu. Ternyata apa ya, Lucu ya Allah. hisapnya nggak selucu barangnya gitu. Iya, hisapnya tuh tidak selucu barang yang kalian katakan lucu itu. Iya. Serem Iya. juga. Terus Iya. kan mungkin mikirnya gini ya, kayak semakin banyak barang kita berarti kan artinya semakin banyak yang bakal ditanyain sama Allah gitu ya, dan itu akan memperlama jalan kita masuk surga Iya, gitu kan ya iya. Mbak Far. Ya, nah itu juga teman-teman, makanya kan apa namanya, bukan berarti di sini kita ngajarkan teman-teman buat jadi tidak apa itu ya. Aduh, afwan. Ya, jadi maksudnya gini ya. Tahu-tahu nanti habis ini jualin semua barangnya, Iya, cuma punya juga, satu baju enggak gitu. juga, katanya daripada hisap itu gitu kan. Enggak juga, kan kebutuhan kalian kan masing-masing juga. Iya. Nah, ada juga kan makanya Abdurrahman bin Auf ya kan, Iya. beliau adalah sahabat yang udah dijamin surga juga kan. Iya. Ya, tapi kan hisapnya itu di akhir, tapi bukan berarti dia itu mendapat kesulitan, tuh bukan. Karena apa? Ya, Masya Allah, harta beliau banyak gitu kan, Iya, makanya akan iya. dihisap. Tapi bukan berarti aduh gak mau lah, ya tetap masuk surga gitu loh. Tapi nggak yang, jangan sampai aduh udahlah ya, dia akhirnya menzolimi dirinya untuk yaudah aku nggak usah gini, jangan maksudnya tengah-tengah lah, kita di tengah-tengah juga, syukuri apa yang kita punya gitu, maka Allah nanti akan tambahkan gitu kan. Kayak ya contohnya Abdurrahman bin Auf, ya beliau itu udah janji masuk surga gitu, tapi memang tadi akan dihisap detail. Contoh itu maknanya ada dua. Pertama, orang yang banyak harta bukan berarti dia hina. Karena apa? Orang banyak harta juga banyak yang masuk surga gitu Iya. kan. Iya. Bukan berarti hina. Yang kedua adalah, maksudnya adalah Allah itu mendetail, Allah itu menghisap secara detail. Ya, jadi bukan untuk menghakimi orang-orang kaya juga gitu loh. Jadi itu tadi maksudnya adalah orang kaya itu bukan orang yang hina. Yang kedua itu Allah itu akan menghisap seseorang tuh secara detail, hartanya, bajunya, apanya, Shopee-nya tuh. Kesebut lagi. Ya siapa tahu dilirik jadi BA-nya. Biar nggak artis Korea mulu gitu loh. Oh iya bener. Artis Ya. Jogja kayak. Iya, untuk salah satu ini monggo direk. Aduh. Ini aja. Mumpung bentar lagi Ramadan kan, Aduh. biasanya kan syar'i. Ya, ini udah orang-orang ini dapat Tahu biru. apa yang toko biru ada nggak, Mbak? Ada L depannya. Belakangnya A ya. Iya, ada Z-nya kan. Ada D-nya kayaknya. Masya Allah, itu ya. Kita udah banyak bahas. Tapi yang paling nampol menurutku yang di akhir sih. Tentang hisap. Iya, tidak bergeser kaki seorang pemuda sebelum ditanyakan, salah satunya kan harta. Iya. Umur untuk apa tuh? Umur Iya. untuk check out gitu Ya kan. Allah. Kok ngeri. Iya. Harta untuk apa gitu. Jadi ingat-ingat itu.
oh boros tuh temennya setan. Pertama tahu dulu nih kebutuhan sama keinginan ya. Kedua hal boros tuh dibenci Allah, sampai di mention itu temennya setan. Udah kita tahu setan tuh orang lagi. Setan tuh adalah makhluk yang Allah terkutuk gitu kan. Terus apa namanya, pahami juga nih tentang tadi hisab gitu. Semuanya itu akan dihisab secara detail. Jadi deg gitu gak sih? Kayak apa ya? Jadi tertampar aja gitu tentang apa ya yang Langsung mau ngapus nggak? enggak, Nggak soalnya dulu, ada Bu. gamenya ya. Oh, Aduh. gini, download it buat Iya. belanja, download it Buat buat main game. game. Insya Allah, semoga setelah ini kita bisa lebih Bijak lagi. lebih bijak dan berhati-hati gitu. Maksudnya seenggaknya pas mau, mungkin kayak ya gimana ya? Mungkin kayak awalnya oh lucu nih, tapi habis itu kita bisa ngerem gitu ya Mbak. Dengan Jadi, pertanyaan itu tadi. dengan pertanyaan-pertanyaan itu tadi gitu. Jadi seenggaknya kita itu belanja tuh nggak cuman pakai perasaan tapi pakai akal juga Ya, gitu. bahkan marah pun harus kayak gitu. Marah mikir apa, sebenarnya perempuan tuh harus juga pakai akal. Mungkin Gitu ya. ini itu Mbak Apa? ada Kayaknya udah sih. Udah Ada lagi? semuanya dibahas Udah. gak sih? Udah banyak banget ya yang dibahas tadi. Mm. Ada Q&A. Apa ya? Enggak ada. Gak ada. Nggak kayaknya. Tidak membuka sesi pertanyaannya, maaf. Untuk Nggak, kali tapi- ini. Tapi kalau teman-teman mau nanya kan kita ada grup kayak gitu. Jadi boleh banget nanya-nanya. Atau langsung DM di Instagramnya Yung aja juga boleh. Oh, kirain loh. DM ke Instagram Bapak. Iya, Iya. boleh. Soalnya kalau Oh, iya, di mengaji yang jawab banyak, jadi bisa diskusi. Oh iya, biar adminnya lah yang jawab ya. Iya. Aku bantu loh Bapak hari ini. Iya, aku kalau di DM kan nanti arahinnya yang ngaji juga. Iya. Mungkin itu Mbak Linda Mm-mm. dan Mbak Farah. Ya udah banyak banget yang kita bahas tadi tentang emang kayaknya fitrahnya perempuan gitu, kayak pengen ini pengen itu, tapi tadi ingat lagi kalau apa-apa yang kita beli itu tuh bakal dihisap gitu. Terus ingat juga tentang boros tadi, kalau boros itu temannya setan. Semoga hal-hal yang tadi kita bahas itu bisa mengerem kita gitu untuk tidak apa ya, membeli ini dan Iya. itu gitu loh, padahal sesuatu yang itu tidak kita butuhkan butuhkan. gitu, cuman hanya sesuatu yang kita inginkan kayak gitu. Iya. Insya Allah ya. Nah ini mungkin Mbak Farah nih ada sesuatu yang mau disampaikan ke teman-teman nggak? Sepatah dua patah kata. Enggak ada, insya Allah. Semangat teman-teman. Melawan hawa nafsu itu ya. Nanti lama-lama terbiasa insya Allah. Mulai disortir aja dulu, kita butuh apa sama ingin apa gitu, disortir aja. Di habis itu baru kita pikir yang oh ya ini kalau misalnya ini nggak boleh karena teman setan tadi. Terus oh ya itu adalah sifat wanita yang diwaspadai gitu kan. Sama yang terakhir semua itu akan dihisap. Iya. Dan tadi kan bahas ini juga ya Mbak, tentang batasan-batasan kayak gitu. Sebenarnya Islam itu apa ya, ada batasan kayak gitu bukan untuk mengekang, tapi untuk jaga kita juga gitu ya Mbak Farah. Iya benar. Jadi Islam itu, Allah itu mengasih syariat kepada perempuan itu bukan untuk ngekang perempuan, tapi untuk ngejaga. Nanti mungkin kalau misalnya yang kita belum sadar sekarang, nanti kita akan nyesal di akhirat tuh kenapa ya kayak gini gitu. Padahal Allah udah larang. Sampai dikatakan kan malaikat tuh ngomong, apakah tidak ada peringatan atas kamu? Terus dia ngomong sendiri, sebenarnya ada. Cuman aku menafikan itu. Duh nyesek. Insyaallah mungkin itu ya, kita udah nyesek di tampar-tampar Iya. dari tadi, udah aja yuk. Udah aja. Capek. Mungkin itu kita tutup modis hari ini Iya. dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.
Amin. Untuk teman-teman yang ketinggalan episode hari ini, nanti bisa dicek di YouTube kita dan di Spotify kita, dan juga bisa ngelirik episode-episode yang lain Iya. sebelum-sebelumnya Mbak Linda. Terus saya Ini ada gimana? info lagi. Oh, Jadi ya. kan kita ketemu lagi tuh tanggal 20 Februari insya Oh, Allah. Nah, teman-teman kalau mau request apa yang mau dibahas tuh boleh Oh, banget iya, kayak boleh, gitu. boleh. Jadi biar teman-teman mau bahas apa ya, mau bahas apa itu boleh banget di request gitu. Nah, jadi insya Allah tanggal itu 20 di mana? Requestnya di grup. kita masih online insya Allah. Offline, iya. Nah, sebelum kita offline, jadi ada episode spesial itu requestan dari teman-teman kayak gitu. Itu requestnya di mana Mbak? Di grup? Iya, bisa di grup, bisa di Oh. DM, atau bisa di komen aja di chat sekarang kayak gitu. Oh, Jadi iya, iya. kita lihat chatnya. Itu teman-teman bisa request episode selanjutnya pengen bahas apa. Mungkin itu aja. Kita pamit. Aku Vina. Aku Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.